Halo teman-teman, selamat datang di YouTube Sinyalku Networking. Kita melanjutkan video 4 langkah konfigurasi dasar mikrotik yang sudah kita buat ya. Nah, sudah pada menonton belum video-video kami? Kalau yang sudah, tinggal melanjutkan. Yang belum, bisa tonton dulu agar tidak gagal paham. Oke, kita lanjut ya. Setelah melakukan konfigurasi dasar mikrotik, diusahakan jangan dulu sibuk setting voucheran, setting rumahan. Kenapa? Karena setelah konfigurasi 4 langkah tersebut masih ada lagi settingan yang harus kita taruh. Penting? Iya, sangat penting. Nah, konfigurasi mikrotik memang memiliki banyak sekali fitur dan keunggulan yang sangat diminati oleh para pengguna jaringan. Fakta lapangan dalam konfigurasi mikrotik, terkadang terjadi kesalahan yang dapat membuat fungsi mikrotik bisa tidak maksimal karena kita melakukan hal tersebut tidak tahu klien atau user kita perangkat yang digunakannya aman atau tidak, ya kan, membawa virus atau tidak, dan masih banyak yang lain lagi. Oke, kita buka Winbox, kita refresh ya, kita cari perangkat kita terlebih dahulu. Karena apa? Kita lebih wajib itu mengamankan mikrotik kita dulu terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke klien. Oke, kita refresh, kita klik make perangkat, kita konekkan, kita buka. Saya masih menggunakan X86 yang kemarin yang untuk 4 langkah konfigurasi dasar mikrotik. Nah, itu ya, masih menggunakan Ether 3 untuk sebagai yang diberikan oleh ISP. Jadi dari ISP saya masukkan ke X86 interface Ether 3. Aja. 1. Tutup port akses yang tidak digunakan. Kesalahan port akses yang belum ditutup pada mikrotik. Jika port akses tidak ditutup, akan sama saja akan rawan sekali terjadi brute force. Apa teman-teman tahu apa itu brute force? Brute force adalah serangan percobaan login secara bertubi-tubi dengan metode mencoba semua kombinasi password secara berurutan. Terkadang kan kita melihat di sisi log ya, di mikrotik itu yang punya teman-teman, oh, apaan sih nih merah-merah ya kan, ini apaan sih, warning. Nah, ini patut kita curigai nih gitu. Makanya saya menyarankan setelah melakukan konfigurasi 4 langkah, tahap ini dulu, setelah itu baru lanjut ke yang lain, terserah. Yang penting mengamankan punya teman-teman dulu gitu, server teman-teman dulu gitu, kan lebih aman. Bukan langkah yang dilakukan teman-teman, klik IP service. Nah, punya saya sudah saya matikan karena saya sendiri menggunakan IP statik, tidak menggunakan itu voucheran atau PPPoE. Jadi buat saya yang lain tidak penting, hanya Winbox aja. Dan saya udah seperti ini itu udah bertahun-tahun sih saya gunakan. Dalam arti saya matikan karena kita nggak main voucheran atau rumahan gitu. Pernah dulu sih voucheran, tapi dulu itu juga. Jadi kita hanya fokus di rumah aja sih.
Dua, drop DNS server atau proxy server yang tidak aman dalam konfigurasi Mikrotik. DNS server atau proxy server yang tidak di firewall ini rawan untuk di-scan oleh seorang untuk mencari port mana yang terbuka, sehingga dapat menitipkan trafik pada router Mikrotik tersebut. Sekelas ISP saja sudah ditentukan dari awal yang akan dibutuhkan, sehingga tidak akan terjadi. Mungkin ada yang berpikir bahwa tidak apa-apa toh, tidak memakan bandwidth yang besar. Nah, yang menjadi masalah apabila terjadi DNS application attack yang dapat memakan bandwidth hingga ratusan MB loh. Ya kecil sih, cuman yang nggak apa-apa sebenarnya, cuman untuk pemula yang nggak apa-apa, cuman yang memahami si jaringan itu sayang gitu. Jadi harus benar-benar menjadi administrator itu harus benar-benar lah gitu, karena tuh usaha kan bukan usaha orang lain, usaha kita nih khususnya teman-teman. Jadi kita lebih menjaga kan gitu. Gimana caranya untuk mencegah flooding DNS atau DNS poisoning, dimana si attacker menyerang router melalui protokol dan port 53 menyebabkan resource CPU lonjak bisa 100%, bandwidth download dan upload mentok sampai habis, sehingga menyebabkan performa koneksi internet menjadi drop. Ini patut kita curigai. Kadang kan kita berpikirnya gini, kok CPU saya 100% sih? Nah, jangan nih settingannya nih, jangan-jangan menjadi kebanyakan nih. Nah, kita nggak bisa berkata seperti itu. Kenapa? Dilihat dulu nih di sisinya. Jangan-jangan punya kita ngeplot ada jelas seperti itu. Jangan-jangan kita kena DNS poisoning gitu. Jadi dilihat dulu ke situ. Kan banyak kan orang kalau hanya setting, Pak saya setting dong Mikrotik, saya rekonfigurasi jadi pisahin traffic aja. Pak setting Mikrotik dong rumahan aja. Jadi ya yang kita konfigurasi awal ya kita harus siapkan juga seperti itu gitu. Terus seakan-akan bandwidth kita tuh habis gitu, download dan uploadnya kan lucu juga ya, jadi habis gitu, padahal kalian cuma 200 Mbps kayak habis. Nah, hati-hati itu patut dicurigai gitu. Jadi ya kita buka IP firewall virtualBus, chainnya itu input, protokolnya TCP, DST portnya ini 53 ya. Nah, interface ini saya menggunakan kan internet yang saya tahu dari router itu di interface tertiga. Tap action, kita drop, kita apply, kita oke. Nah, yang ini kita klik aja 2 kali, kita copy general, kita ganti protokolnya UDP. Nah, actionnya tetap sama, yang lain juga usah otak-atik, hanya protokol yang otak-atik. Apply oke. Mencari informasi yang dimana kurang jelas, jangan-jangan kan kita suka menduga-duga ya kan, namanya pemula atau baru atau samalah, saya juga baru juga, pemula juga. Jangan-jangan spek Mikrotik saya nih yang kurang nih, jangan-jangan ISP saya nih yang kurang nih.
kita rubah pola pikir seperti itu. Kenapa? Dengan men-setting mikrotik yang baik dari awal. Jadi nggak asal oh ada script ini masukin, itu mah juga gampang. Cuman kan kalau misalnya dari awalnya diprotek mah aman-aman aja. Kalau dari awalnya nggak diprotek seperti ini, waduh susah dah diduga-duganya gitu. Jadi 4 langkah konfigurasi yang kita taruh, yang saya taruh video tersebut. Setelah itu nah yang ini, nah sisanya terserah, ada bebas. Dalam arti bebas itu tergantung kebutuhannya, diperuntukannya, itu aja. Nah kita lanjut lagi, klik tanda plus, chainnya itu input, protokolnya itu TCP, DST portnya itu 8080,80, in interface nya itu yang tadi saya menggunakan masih di Ether 3 yang dapat dari ISP, makanya dapat sih maksudnya router ISP. Tap actionnya itu kita drop. Nah jangan lupa tuh chain input, protokol TCP, DST portnya 8080,80, in interface nya Ether 3, tap actionnya drop, apply, oke. Sebenarnya apabila terkena flooding attack pada server kita, itu adalah kerugian yang sangat besar. Itu terjadi di dalam jaringan kita maupun di luar jaringan kita. Jadi ya kita sebagai administrator harus tahu juga gitu. Jadi nggak asal plug and play aja dapat duit udah enak, enggak gitu. Lihat resiko kedepannya kalau kita gitu, daripada PR pusing di kemudian hari, kemudian kita sesuai ngetrap aja satu-satu pelan-pelan gitu. Jadi lebih enak sih saya bilang. 3. Mencegah penyebaran malware. Beberapa hari terakhir telah menghebohkan dunia IT akibat serangan yang begitu masif terjadi di banyak negara di Indonesia. Malware ini menyerang dengan cara melakukan enskripsi data pada komputer korban. Dengan kata lain, ketika terinfeksi malware ini, data atau file pada komputer korban tidak dapat lagi diakses. Untuk dapat kembali mengakses data-data kita, si pembuat malware meminta semacam uang tebusan. Di Indonesia sendiri, Kominfo telah memberikan tips dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan di sisi komputer dengan menonaktifkan fungsi SMB dan RDP, update patch Windows, backup data atau file pada struk lain dan sebagainya. Jika kita menambah metode keamanan dalam sistem jaringan kita pada router mikrotik, kita bisa memanfaatkan fitur firewall filter untuk melakukan blocking port dan protokol yang digunakan oleh malware dalam penyebaran. Yang saya gunakan tidak menggunakan bridge saat ini, jadi saya langsung interface melalui switch hub. Jadi langkah yang harus dilakukan, kita buka IV firewall, filter rules, klik tanda plus, ke general, chainnya forward, protokolnya TCP, DST portnya itu
.137 strip 139, 445, 3389. Nah, sudah benar semua ya. Kita cek satu-satu lagi biar tidak salah. Dari chain protokolnya, tap actionnya itu drop, apply oke. Terus kita klik 2 kali, copy ke general, kita ganti protokolnya protokol UDP. Desktop portnya itu 137,138. Apply oke. 4. Email spammer protection from MikroTik. Klik tanda plus, general, chainnya forward, protokolnya TCP, desktop portnya 25,465,587. Nah, kita ke action, add desktop to address list. Kita bikin address listnya itu spammer. Waktunya kita bikin 01.00.00. Apply oke. Nah, kita klik 2 kali, kita copy lagi, kita lari ke drop, actionnya itu diganti drop, generalnya nggak usah dirubah, advance-nya itu kita tambah spammer di short address list. Kita apply, kita oke. Nah, dari sini ada lagi gak sih gitu? Enggak, dari sini sudah cukup, karena saya sendiri menggunakan bertahun-tahun sebelum melakukan perpindahan ISP. Nah, dari ISP ke server MikroTik kita ya dari situ. Jadi lebih aman sih selama ini saya. Terkadang kan kita, apalagi yang pemula ya gitu, atau yang sudah lama juga pengalaman, mungkin teman-teman semua langganan provider, pasti mikirnya jaringannya bagus, rekomendasinya bagus. Sebenarnya gini, semua internet di Indonesia itu bagus, cuman kalau untuk performa macam-macam yang nggak bagus kadang kita. Kenapa? Setelah pemasangan kita hanya sebagai administrator plug and play aja. Harusnya dari situ kita langsung klik lagi, cari pengecekan IP blacklist kalau kita menggunakan IP public atau IP dynamic private. Biar apa? Kalau misalnya ada blacklist kita bisa komplain, mumpung belum jangkanya panjang. Kalau bersih udah otomatis
teman-teman. Wah, udah aman. Nah, yang ini yang kita bikin saat ini biar IP internasional kita atau IP yang diberikan sama ISP mau dinamik ataupun privat tidak kotor dengan klien-klien kita gitu. Jadi tidak mempunyai dampak di kemudian hari untuk kita. Jadi ya disitulah yang harus kita pikirin sebagai administrator yang baik dan benar itu ya, dalam arti baik untuk usaha kita, benar dalam konfigurasi mikrotik server kita sendiri gitu. Ya dari sini tinggal mau melakukan settingan kayak voucheran, rumahan, atau PPPoE atau statik dinamik IP, aman. Karena apa? Ini server sudah siap tempur, atau yang dibilang udah siap untuk distribusi klien. Jadi buat saya itu sebelum melakukan apapun itu dulu 4 konfigurasi 4 langkah ya kan. Sudah setelah itu lanjut gimana. Nah, yang seperti ini dulu nih kita bikin, yang harus kita pelajarin gitu lanjutannya dari video 4 langkah ini. Setelah itu apa, mau bikin hotspot atau apa, mic dan lain-lain. Jadi biar apa ya, biar aman lah, jangan sampai memiliki dampak ke depannya gitu. Di kemudian hari kita yang pusing, yang ada sendiri gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman ya video yang saya buat ini. Semoga bermanfaat dan kita akan keluarin video-video terbaru kita lagi proses dalam harus video apa yang harus kita keluarkan lagi gitu. Jadi support channel kita dengan cara subscribe, like, comment, and share biar channel ini terus makin berkembang dan kita rubah mindset kita juga menjadi administrator itu yang cerdas, bukan yang pintar gitu. Karena data-data digital klien kita itu sangat berharga untuk kita, apalagi kita membuka usaha seperti jaringan internet gitu. Jadi itu aja. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.